Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Muhammad Raflananda dari kelas 11 IPA 3. Tentang sel. Apa itu sel? Komponen kimiawi sel, struktur sel. Mari kita jelaskan. Apa itu sel? 1. Unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Unit struktural artinya penyusun yang mendasarkan bagi tubuh makhluk hidup. Contoh, sel tersusun membran, plasma, sitoplasma, nukleus. Unit fungsional, sel yang melakukan fungsi kehidupan. Contoh, sintesis, nutrisi, reproduksi, respirasi, transportasi, dan sekresi. Sejarah sel. 1. Anthony van Leeuwenhoek tahun 1665 membuat dan menggunakan mikroskop menyebut sel sebagai satuan kehidupan. 2. Robert Hooke 1666 melihat rongga kosong pada sayatan jaringan gabus tumbuhan kemudian dinamakan selula. 3. Selden dan Schwann tahun 1838 dan 1839. Teori sel. Semua makhluk hidup terdiri dari sel-sel. Sel sama dengan unit struktural dan fungsional terkecil dari semua makhluk hidup. 4. Johannes Evangelinus Purkinje tahun 1839 mengenal istilah protoplasma atau zat yang pertama kali dibentuk, tersusun dari nukleus dan sitoplasma atau lebih cair. 5. Rudolf Virchow tahun 1858 setiap sel yang berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel. 1. Semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. 2. Reaksi kimia pada sel makhluk hidup terjadi pada sel itu sendiri. 3. Semua sel berasal dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya. 4. Sel mengandung informasi genetik yang diturunkan generasi selanjutnya. Komponen kimiawi sel. Senyawa organik, protein, asam nukleat, lipid, dan karbohidrat. Komponen kimiawi sel. Senyawa anorganik terdapat ada gas, unsur makro dan mikro, garam mineral, dan air. Karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau melalui fotosintesis. Karbohidrat merupakan sumber energi yang utama bagi manusia dan hewan. Protein. Protein tersusun dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Protein dibentuk oleh berbagai macam asam amino. Fungsi protein diantaranya adalah untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, dan mengatur proses dalam tubuh. Lipid. Lipid adalah sumber energi yang paling tinggi. 1. Garam lemak menghasilkan 9 kal. Fungsi lipid adalah untuk sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting misalnya mata dan ginjal, serta sebagai pelindung tubuh terhadap suhu yang rendah. Asam nukleat. 1. Merupakan senyawa organik dasar tersusun atas karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan fosfor. 2. Asam nukleat terdiri dari DNA atau deoksiribonukleik acid dan RNA atau ribonukleik acid. C. Struktur sel. Sel dibagi menjadi prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik. Sel yang tidak punya selubung inti, contoh bakteri. Yang kedua, sel eukariotik, yaitu sel yang mempunyai selubung inti, contoh sel hewan, sel tumbuhan, dan jamur. Sekian video saya kali ini. Apabila kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.